Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengkampanyekan penggunaan obat long acting atau insulin kerja jangka panjang berupa suntikan untuk penderita ODGJ di Kabupaten Pandeglang. Sudah mulai sekarang kampanye tentang penggunaan obat yang itu long acting gitu karena Ibu Menteri beserta jajaran, yang saya hormati Bu Bupati beserta jajaran, saya mewakili masyarakat Kampung Cigadung. Menteri Sosial Tri Risma hari ini atau biasa disapa Risma mengunjungi Kabupaten Pandeglang dalam rangka bakti sosial dan pemberian bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu serta penyandang difabilitas. Acara ini digelar di Puskesmas Cedasari, Pandeglang, Banten pada hari Jumat 14 Juni 2024. Dalam kegiatan tersebut, Mensos Risma juga memberikan ayam petelur lengkap dengan kandangnya untuk dikelola ODGJ dan keluarganya. sehari-hari kerjanya apa? Kalau bapaknya kerja apa? Kalau bisa kerja maka ibu putranya usia berapa? Baru SMP kelas 1 sama kelas 3 SD. Bisa ngerawat ayam kan? Rawat ayam. Saya bantu ayam petelur. Nanti tiap hari ayam itu bertelur. Untuk nutrisinya Bapak Ibu terutama anak-anak supaya dia sehat. Mau? Nanti saya siapkan makanannya, tinggal ngasih makan aja. Makanya mikirnya makannya. Nggak, nanti saya kasih lengkap sama kandangnya, sama makanannya. Mau kan? Mau dikasih apa aja juga mau. Terima kasih ya Bu ya. Udah kasih ayam. Tangan sini untuk Ibu. Tak buatkan surat aku yang tanda tangan. Untuk yang ODGJ itu loh yang menyarankan bagaimana kita bekerja supaya kita bisa membantu orang lain, menzakatkan kepada orang lain. Tapi kalau kita sendiri kurang, bagaimana mungkin kita mau memberikan zakat? Betul? Nah, karena itu saya datang kalau Bapak Ibu ingin mengajukan usaha atau apa, saya nggak ngasih pinjaman. Tadi di situ di pojokan tulis tidak dilarang masuk. Bang, apa? Diusahakan ya kalau bisa di ACC di sini Bu. Kebetulan kami punya kelompoknya. Memang belum sekarang. Ya, karena saya harus menyelesaikan di Kalimantan, nanti kita akan. Jadi kalau bupati nggak usulkan, saya kan nggak kenal itu, ya kan? Nah, bupati dari kepala desa atau kelurahan. Kalau nggak diusulkan kepala desa atau kelurahan, bupatinya juga nggak tahu, apalagi saya. Ya, makanya itu tadi kan ya. Sekarang jadi miliarder Bu, miliarder beneran. Ada yang kemarin lebaran, saya tanya Bu berapa? Tahun kemarin dia 3 miliar lebaran. Bu ini, bahkan kemarin saya telepon Bu, ini Doli mau dikasih sapi. Langsung dia kasih Bu, setuju saya kasih sapi. Itulah Bu enak kalau orang bisa tadi tidak fakir. Itu enaknya bisa membantu orang lain. Monggo silakan kalau ada saya akan coba mikir. Jadi sampai malam kemarin mikir gimana caranya. Ini lahirlah kemarin untuk bagaimana supaya kusta tidak menular segala macam. Saya mikir bagaimana caranya. Alhamdulillah diberikan. Monggo itu ada Ustaz. Juga itu adalah gizi. Karena itu kenapa tadi kita mulai sekarang kita bantu ayam petelur untuk gizi mereka gitu. Nah, kalau ayam itu tiap hari dia bertelur, tiap hari bisa digunakan sehingga gizi mereka lebih bagus. Nah, kalau untuk pemberdayaan sebetulnya Mbak nunggu kalau misalkan keluarga yang itu yang sembuh dia mau untuk berdayakan, kita akan bantu gitu. Jadi kita udah banyak bantu di
di kelompok-kelompok terutama di NTT kan mereka adalah klaster gitu, ada kelompok gitu. Kita bantu alat pertanian, memang masih ada stigma, mereka takut yang yang menggunakan hasil pertanian mereka, itu masih ada yang takut. Kita nggak bisa itu Pak, memaksakan, karena itu yang bisa kita gunakan adalah yang penting untuk mereka dulu gitu. Seperti itu. Bu, terkait dengan sebetulnya masih banyak yang kita harus percepat, karena contohnya misalkan katarak, begitu dia waktunya dia nggak bisa ditunda, karena kalau dia ditunda maka menjadi buta. Kalau sudah menjadi buta itu ada hitungan, kemudian keluarga menjadi tidak produktif, kemudian dia sendiri tentunya juga nggak produktif, sehingga akan terjadi penurunan kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, untuk terutama untuk menangani disabilitas, seringkali kemudian orang tua ataupun bahkan pemerintah itu merasa hopeless, mereka merasa tidak punya harapan, sehingga kita percepat supaya kita bisa segera menolong mereka. Mungkin ada tadi banyak contoh-contoh yang punya banyak seperti ini ternyata bisa jalan setelah kita tangani secara konsisten begitu. Nah, kemudian yang ketiga, kita pilih memang daerah-daerah yang mempunyai prioritas tinggi, terutama terhadap aksesibilitas. Jawa Barat ini ya memang daerahnya besar, penduduknya besar, Banten ini, tapi yang berat itu kemudian daerahnya tuh ada pegunungan dan sebagainya, sehingga terutama untuk yang disabilitas ini menjadi sulit gitu untuk mereka beraktivitas. Nah, kemudian yang keempat juga kita nangani masalah kemiskinan seperti itu. Karena tupoksi saya ada nangani disabilitas, ada nangani, jadi kalau katarak itu kenapa kemudian lansia kenapa harus dioperasi segera, karena ya kalau enggak dia menjadi disabilitas dan itu menjadi kemudian tadi saya katakan akan produktivitasnya akan menurun seperti itu. Ya.